Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdi, dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional, dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan artikel, jelaskan faktor-faktor apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdi, dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional, dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan artikel, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia selama 50 tahun ini. Jawabannya, beberapa faktor umum yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia selama 50 tahun meliputi kebijakan perdagangan, kondisi ekonomi global, infrastruktur, perkembangan teknologi, stabilitas politik, dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Tinjauan mengenai ekspor, impor, dan perdagangan bersih di Indonesia selama 50 tahun terakhir mengungkapkan sejumlah tren penting. Dalam 2 dekade pertama, tahun 1965 sampai tahun 1985, ekspor komoditas mendominasi pertanian, kehutanan, dan khususnya minyak dan gas, yang mencakup 80% ekspor. Selanjutnya, sejak tahun 1985, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi ekspor, termasuk ekspor manufaktur dan pangsa minyak dan gas menurun menjadi sekitar 25%. Namun, setelah awal tahun 2000-an, pentingnya ekspor berbasis pertambangan dan pertanian kembali meningkat, sedangkan porsi ekspor manufaktur menurun dan porsi ekspor minyak dan gas terus menurun. Pangsa ekspor berbasis sumber daya alam saat ini adalah sekitar 60%, mengingat bias industri manufaktur Indonesia terhadap pengolahan komoditas dapat modal, impor mesin atau barang modal, dan barang setengah jadi atau bahan kimia, elektronik, dan komputer menjadi dominan. Porsi impor minyak meningkat karena produksi dalam negeri menurun dan permintaan meningkat. Selanjutnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama hampir 50 tahun terakhir. Proporsi ekspor barang dagangan Indonesia menurut industri 1967 sampai 2013. Ekspor meningkat lebih dari 2 kali lipat selama booming minyak pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dari 11 miliar US dollar pada tahun 1978 menjadi 25 miliar US dollar pada tahun 1985. Nilai ekspor meningkat 2 kali lipat lagi selama diversifikasi dari komoditas ke produk manufaktur pada tahun 1985 sampai 1996, dari 25 miliar US dollar menjadi 49 miliar US dollar. Setelah krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998, ekspor meningkat lebih dari 3 kali lipat, terutama disebabkan oleh lonjakan komoditas lainnya dari 56 miliar US dollar pada tahun 2004 menjadi 200 miliar US dollar pada tahun 2011. Namun, dalam beberapa tahun terakhir menjadi penurunan permintaan dan harga komoditas serta peningkatan tajam impor minyak yang menjadikan Indonesia sebagai pengimpor bersih minyak bumi. Minyak dan produk minyak pada tahun 2012 mendorong neraca perdagangan mengalami defisit untuk pertama kalinya. Seperti pada pertengahan tahun 1980-an, defisit ini mengharuskan Indonesia untuk mempertimbangkan diversifikasi dan meningkatkan ekspornya, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendorong daya saing ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nomor 2, jelaskan 5 fase perdagangan internasional Indonesia.
Yang pertama, pada tahun 1965 sampai dengan 1971, yaitu dari kekacauan menuju rehabilitasi. Orde Lama Soekarno berakhir dengan kekacauan dan ditandai dengan kontrol perdagangan, termasuk larangan impor, kuota, tarif, dan alokasi devisa. Sebaliknya, Orde Baru Soeharto menyatukan nilai tukar, membuka neraca modal, menyambut investasi asing, dan menormalisasi kebijakan perdagangan. Yang kedua, pada tahun 1971 sampai dengan 1985, yaitu substitusi impor. Ledakan minyak memicu penyakit Belanda dan meningkatkan ketergantungan Indonesia pada ekspor dan pendapatan minyak. Kebijakan substitusi impor pemerintah meningkatkan industri strategi dan pinjaman terarah, sementara kebijakan lainnya melarang ekspor kayu dan rotan. Pada periode ini juga terjadi devaluasi rupiah pada tahun 1978, berlanjutnya substitusi impor dan perizinan impor yang menguntungkan kepentingan tertentu. Nomor 3, pada tahun 1985 sampai dengan 1999, yaitu devaluasi, deregulasi yang berani, dan diversifikasi ekspor, yaitu berakhirnya bom minyak pada pertengahan tahun 1980-an, bertepatan dengan resesi dunia. Pemerintah menanggapinya dengan deregulasi yang berani dan strategi diversifikasi ekspor yang agresif. Kebijakan perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN pada tahun 1991, liberalisasi menjelang tujuan pertemuan pimpinan APEC di Bogor tahun 1994, dan pembentukan WTO pada tahun 1995. Namun, pada saat yang sama, kebijakan perdagangan Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan impor. Monopoli muncul dan negara mulai mengembangkan mobil nasional. Panas berlebihnya perekonomian di Asia selama tahun 1993 sampai dengan 1997 mencapai puncaknya pada krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan pergolakan ekonomi, keuangan, dan politik yang dramatis. Yang keempat, pada tahun 1999 sampai dengan 2004, yaitu pemulihan dan pencarian jiwa. Program IMF mendominasi fase ini, bersama dengan penghapusan seluruh pembatasan impor, pengurangan tarif, impor produk pertanian, dan perubahan kelembagaan besar-besaran, termasuk pembentukan Bulog atau Badan Urusan Logistik Nasional. Ambivalensi mengenai program ini selama tahun 2002 sampai dengan 2004 menyebabkan diberlakukannya kembali pembatasan impor dan ekspor serta meningkatnya proteksionisme. Sebagai ketua ASEAN pada tahun 2003, Indonesia memprakarsai Komunitas Ekonomi ASEAN dan berpartisipasi dalam Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. ASEAN Plus One. Setelah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Tiongkok pada tahun 2002. Kemudian yang kelima yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2015. Lebih banyak reformasi, lebih banyak penyakit Belanda, dan krisis keuangan global. Dalam perundingan perdagangan internasional, Indonesia mengadopsi pendekatan multilateral, regional, dan bilateral. Ledakan komoditas selama tahun 2004 sampai dengan 2011 menyebabkan ekspor meningkat 3 kali lipat dan menyebabkan gelombang kedua penyakit Belanda selama tahun 2012 sampai dengan 2014 setelah krisis keuangan global dan jatuhnya harga komoditas ekspor menurun sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Sepia akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan resource based export boom dan bagaimana analisis daya saingnya. Resource based export boom adalah fenomena di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara
didorong oleh ekspor sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, logam, atau produk pertanian. Hal ini terjadi ketika harga komoditas tersebut naik secara signifikan di pasar global, yang menghasilkan pendapatan besar bagi negara yang mengandalkan ekspor sumber daya alam sebagai salah satu pilar utama perekonomiannya. Peningkatan ekspor yang terjadi baru-baru ini mengingatkan kita pada ledakan komoditas di masa lalu di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan dalam strategi ekspor, ekspor Indonesia yang berbasis sumber daya alam tetap mendominasi. Industri padat sumber daya seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, dan kehutanan menyumbang 96% dari total ekspor pada tahun 1980, 62% pada tahun 1990, dan 41% pada tahun 2000. Indonesia meningkat hampir 3 kali lipat selama tahun 2004 sampai 2011. Dari 71 miliar menjadi 201 miliar, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 16% per tahun. Sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh harga komoditas dan tingginya permintaan bahan mentah di Tiongkok pada tingkat lebih rendah di India. Ekspor minyak sawit dan batu bara Indonesia meningkat drastis pada periode ini. Pangsa ekspor produk pertambangan dalam total ekspor akan segera meningkat tajam, dari 5% pada tahun 2000 menjadi 18% pada tahun 2013. Pangsa barang-barang pada sumber daya lainnya, khususnya minyak sawit, juga meningkat secara signifikan, sehingga pada tahun 2013 sekitar 60% ekspor Indonesia berbasis sumber daya alam. Lalu bagaimana dengan analisis daya saingnya? Dalam resource-based export boom, analisis daya saing berkaitan pada evaluasi kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, batu bara, dan komoditas pertanian. Oleh karena itu, analisis daya saing bisa saja mencakup evaluasi sejauh mana ekspor berdasarkan sumber daya tersebut secara efektif dapat bersaing di pasar global. Analisis daya saing juga melibatkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keunggulan kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional, seperti infrastruktur, kebijakan perdagangan, regulasi, inovasi, tenaga kerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi ekonomi Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban nomor 4 dengan pertanyaan insight apa saja yang bisa diambil dari artikel tersebut. Yang pertama, evolusi kebijakan. Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam kebijakan perdagangannya selama 50 tahun terakhir, yang mencakup proteksionisme industri dalam negeri, pengembangan industri strategis, dan kontrol atas sumber daya. Kebijakan ini sering berubah menurut kondisi ekonomi global dan nasional. Yang kedua, dampak krisis. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh situasi eksternal seperti krisis ekonomi atau booming komoditas. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 misalnya mengungkapkan kelemahan dalam tata kelola dan menjadi momentum untuk reformasi melalui integrasi ekonomi multilateral dan regional. Yang ketiga, pentingnya transparansi dan reformasi. Ke depan, kebijakan perdagangan Indonesia harus beradaptasi dengan paradigma global baru yang mengutamakan rantai nilai global dan produksi jaringan. Kebijakan yang mendukung peningkatan akses terhadap input yang kompetitif dan mengembangkan sumber daya manusia serta inovasi akan menjadi kunci. Yang keempat, peran politik. Politik semakin mempengaruhi kebijakan perdagangan, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik.
Pemahaman ini mengharuskan teknokrat untuk lebih relevan dengan mengadvokasi reformasi yang berbasis bukti dan mendidik publik tentang manfaat kebijakan perdagangan. Yang kelima, pentingnya integrasi internasional. Indonesia perlu terus berintegrasi dengan ekonomi global, terutama mengingat perubahan ekonomi di kawasan Asia Timur dan pengaruhnya. Keterlibatan regional dan multilateral akan mendukung reformasi yang lebih luas. Dan yang keenam, kesadaran demokratis dan partisipasi publik. Perkembangan demokrasi di Indonesia meningkatkan kesadaran publik dan memicu perubahan kebijakan melalui partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. Dan selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi, yakni diantaranya yang pertama tentang meningkatkan daya saing global. Untuk mengatasi masalah daya saing, Indonesia perlu memprioritaskan peningkatan efisiensi produksi dan kualitas produk melalui teknologi dan inovasi. Investasi dalam riset dan pengembangan harus ditingkatkan untuk mendukung inovasi dalam industri yang ada dan menciptakan sektor-sektor baru yang berdaya saing tinggi. Yang kedua, integrasi rantai nilai global. Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mengintegrasi dalam rantai nilai global, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah tetapi juga sebagai produsen barang dengan nilai tambah tinggi. Ini termasuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung industri yang lebih berorientasi pada ekspor. Yang ketiga, reformasi regulasi dan infrastruktur. Perbaikan besar-besaran pada infrastruktur dan menyederhanakan regulasi yang menghambat bisnis penting untuk dilakukan. Hal ini termasuk memperbaiki konektivitas antar pulau, mempercepat proses perizinan, dan menyederhanakan sistem perpajakan untuk mendorong investasi perdagangan. Yang keempat, peningkatan keterlibatan dalam perdagangan dan investasi internasional. Mengingat pentingnya perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus mempertahankan dan memperluas perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang kunci serta meningkatkan peran dalam organisasi perdagangan multilateral seperti WTO dan APEC. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan pekerja sesuai dengan kebutuhan industri modern sangat penting. Ini termasuk fokus pada sains, teknologi, dan matematika, dan keterampilan digital. Yang keenam, advokasi dan pendidikan kebijakan publik. Penting bagi pemerintah untuk membangun kesadaran dan mendukung publik terhadap kebijakan perdagangan melalui kampanye informasi yang efektif. Edukasi masyarakat tentang manfaat perdagangan dan integrasi ekonomi dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan reformasi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah diplomasi ekonomi. Aktif dalam diplomasi ekonomi untuk memanfaatkan perubahan dalam ekonomi regional, terutama dengan adanya pergeseran ekonomi di Tiongkok, yang dapat menciptakan peluang baru bagi Indonesia di Asia Timur secara global. Sekian yang bisa saya paparkan. Baiklah, itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.